Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih tetap menghadirkan Ustadz Rizal ya. Nah, memang selama ini kita merasa terkadang kita itu terzolimi, atau mungkin ya ini situasinya tidak adil. Mengapa mereka dapat begini, saya kok dapatnya cuma begini, padahal kita sama-sama melakukan ini. Nah, oke penonton, semoga kita senantiasa tetap dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita tanya Ustadz, kira-kira konsep adil itu seperti apa? Silakan Pak Ustadz. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan syukran lillah, sholli wa sallim ala rasulillah Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Jadi syukur untuk Allah, salawat dan salam selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara adil ini mohon maaf, ini perkara sebenarnya yang kadang ditakuti oleh sahabat Nabi. Makanya ketika kita bahas perkara jabatan, banyak yang terkadang yang tidak ingin mengambilnya. Salah satu yang dia takutkan adalah takut tidak berlaku adil. Nah, walaupun kalau kita bicara adil itu sebenarnya konteksnya untuk semua, nggak hanya untuk pemimpin. Ya, semua orang itu kita diminta untuk adil. Walaupun kalau kita berbicara ayat-ayat tentang adil, banyak sekali disematkan untuk pemimpin. Iya, betul. Adil itu ya. Kenapa? Ya karena memang level kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban tentang keadilan. Allah kadang mengatakan i'tilu, berbuat adillah kalian, ya. Karena dia lebih dekat kepada ketakwaan. Dia lebih dekat dengan ketakwaan. Maka kita diminta untuk adil. Nah, apa itu adil? Ini mohon maaf, ada orang memaknai adil itu harus sama, padahal tidak. Betul. Dia harus tidak sama. Adil itu kan menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada ilustrasi menarik itu, kalau ada di keranjang itu ada bunga, ada kemudian pacul dan lain sebagainya, maka pemimpin harus berlaku adil. Bunganya dikasih sama siapa, paculnya dikasih sama siapa, seperti itu. Jangan sampai baku tukar. Kan seperti itu kan, yang pacul dikasih sama cewek, ya kan? Bunganya dikasih sama petani, akhirnya tidak nyambung. Nah, seperti itu. Nah, kemudian adil juga lebih berbicara dalam perkara hukum. Hukum itu harus bisa mendatangkan keadilan, seperti itu. Maka dalam hadis Rasulullah ini mohon maaf, lawannya adil itu zolim. Itu perlu kita garis bawahi. Jadi kalau orang bisa berlaku adil berarti dia terhindar dari perbuatan zolim. Maka di hadis Nabi dijelaskan fattaquz zulma, takutlah kalian terhadap kezaliman. Karena nanti di hari kiamat itu dia akan menjadi apa? Az-zulumat. Ketidakadilan itu akan menjadi kegelapan. Jadi menjadi kegelapan. Seperti itu. Nah, hari ini mungkin saya tidak akan terlalu banyak membahas teorinya dan lain sebagainya. Kita belajar saja dari Umar. Sayyidina Umar. Sosok khalifah yang memang banyak kalau bicara tentang adil sama beliau. Seperti itu. Termasuk beliau adalah sosok yang tidak ambisi dengan kekuasaan. Seperti itu. Makanya ketika dalam keadaan sakit parah menjelang azalnya, kan ada sahabat yang menawarkan, sudah angkat saja Abdullah bin Umar jadi penggantimu. Abdullah bin Umar itu anaknya. Dia bilang tidak. Dia bilang begini, cukuplah Umar saja yang menjalani ini. Andaikan ada kebaikan, maka insya Allah seluruh keluarga Umar akan menikmatinya. Tapi kalau kemudian ada keburukan, cukuplah aku yang merasakan menanggungnya. Hebat sekali, Pak. Beda dengan hari ini. Kalau sudah menjabat, anaknya juga mau. Kalau tidak, istrinya juga mau. Kalau perlu setelah dia istrinya, setelah istrinya anaknya, setelah anaknya cucunya. Kalau Umar tidak. Seperti itu. Nah, ada sebuah riwayat yang menceritakan bagaimana Umar begitu takutnya dengan ketidakadilan. Ceritakan dalam sebuah riwayat ketika Umar Ibnul Khattab berkunjung ke Al-Kala. Al-Kala itu kayak padang gembalaan. Dalam konsep Islam, padang gembalaan itu tidak boleh dimiliki oleh 1-2 orang. Tidak boleh. Dia harus dikelola oleh negara.
Jadi semua orang berhak untuk mengembalakan ternaknya di situ. Kalau dimiliki oleh 1-2 orang kan akhirnya kan orang lain tidak boleh bawa kan. Ya. Bahkan gitu. Akhirnya Umar karena ini diurus oleh negara menugaskan petugas di sana, dia berkunjung ke sana. Nah, seperti itu. Di sana dia didampingi sama petugas Al-Kala ini, dia lihat-lihat onta ya seperti itu. Tiba-tiba dia keheranan, di antara onta-onta yang ada itu ada yang agak gemuk, ada yang agak gede, baisi. Ya. Ini dia tanya, sampai onta itu, karena seperti itu. Maka petugas bilang, itu ontanya anakmu, Abdullah bin Umar, yang tapi anak punya itu. Iya. Iya kan? Langsung Umar curiga. Oh, jangan-jangan ini tuh. Seperti itu. Akhirnya apa? Panggil Abdullah bin Umar ke sini. Langsung dia panggil. Abdullah bin Umar kalau dia sok panggil, was-wasit pasti ada apa-apa. Dan semua bawahannya Umar, staf-stafnya itu dalam yang ditugas untuk menguruskan rakyat. Kalau Umar semodel begitu, oh ada yang masalah ini. Ya, seperti itu. Akhirnya ditanya oleh Umar, Abdullah, TP unta sana? Iya. Apa beda? Agak gede dengan yang lain. Ya, seperti itu. Sepertinya engkau mendapatkan perlakuan khusus di tempat ini. Seperti itu. Ya. Kenapa mendapatkan perlakuan khusus? Karena anak khalifah. Anak kepala negara ini kan. Langsung dia tunjukin yang bajaga. Ini milik kaum muslimin. Perlakukan sama semua yang menggembalakan di sini. Tidak ada yang istimewa. Sampai dia anaknya Umar. Subhanallah. Sampai begitu. Sampai begitu. Seperti itu. Jadi Umar itu ingin memastikan ketika dia memimpin sampai level bawah juga berlaku adil. Dan dia ingin memastikan jangan sampai karena faktor-faktor kedekatan keluarga apa semua ini menyebabkan petugas-petugasnya di bawah berlaku tidak adil. Seperti itu. Umar orangnya adil, tapi dia khawatir orang-orang di bawah ini jadi bagaimana? Seperti itu. Karena kekuasaan itu bisa menyebabkan ketidakadilan. Contoh tadi, hanya anaknya saja dia sudah khawatir. Jangan-jangan diperlakukan khusus di sini. Seperti itu. Makanya Umar untuk menebus kekhawatirannya itu, apa yang dia lakukan? Dia bilang sama Abdullah bin Umar, anaknya, Abdullah, jual ontamu. Dan ambillah harga yang wajar. Kelebihannya masukkan ke Baitul Mal. Subhanallah, Pak. Saking khawatirnya gitu. Kalau dia tidak berlaku adil. Seperti itu. Jadi suruh jual. Kemudian kan gode ini kan bisa saja laku dengan harga tinggi. Dia suruh ambil harga yang wajar. Kelebihannya masukkan ke Baitul Mal. Umar itu kalau ada perkara-perkara seperti itu, dia tidak ingin berurusan nanti di akhirat. Makanya dia selesaikan di dunia. Dan itu sebenarnya rumusnya orang soleh. Tadi kalau kita bahas di investasi akhirat, ada rumus yang diajarkan oleh orang soleh. Kalau perkara pahala, sudah, jangan minta dibayar di dunia. Biar nanti sekali di akhirat. Tapi kalau urusan dosa, kalau bisa sudah selesaikan saja di sini. Iya. Makanya kalau keinjak duri, ada apa semua itu kan menggugurkan dosa. Seperti tapi itu. Yang penting jangan mengeluarkan umpatan ketika injak duri. Seperti itu. Dia mengumpat. Nah, ini justru sudah sakit dosa. Berdosa lagi. Makanya harus di sana ada ridho bil qada. Ridho dengan ketetapannya Allah. Nah, Umar itu seperti itu. Dia mau perlakukan seperti itu. Sama dengan kasusnya Amr ibn al-As. Ya kan? Yang anaknya Amr ibn al-As itu kalah balapan lari dengan seorang anak Yahudi. Iya tuh. Ini juga gagas sekali ini diceritain. Amr ibn al-As itu gubernur Mesir. Umar khalifah di Madinah, kepala negara. Amr ibn al-As anaknya kalah balapan lari dengan anak Yahudi. Nah, ini agak jauh ini. Nah, anaknya Amr ibn al-As karena merasa anak gubernur, dia pukul ini anak Yahudi. Iya. Aneh, kalau kita, dia pukul. Akhirnya apa? Orang tuanya anak Yahudi ini lompat. Tidak protes ke Amr ibn al-As, tapi langsung ke Umar. Jadi dia mencari keadilan ke Umar. Karena dia berpikir begini, kalau anak mencari keadilan sama Amr ibn al-As kayaknya tidak pas. Karena DP anak ini yang baku anu dengan anaknya. Ini anaknya ini. Iya dong. Kemungkinan besar kayaknya dia akan membela anaknya. Seperti itu kan? Kalau begitu loncat langsung sama Umar, sampai sama Umar. Iya kan? Akhirnya Umar bilang apa? Tunggu sebentar. Kirim surat sama Amr ibn al-As. Ta'ala, segera datang. Apa? Amr ibn al-As baca begini, segera datang ini.
Setelah datang langsung diadili saat Allah Rabbi. Umar itu subhanallah, kalau mengadili tidak ada sembunyi-sembunyi, karena dia ingin itu jadi hikmah, jadi pembelajaran buat yang menyaksikan. Sementara banyak orang, pas Amr bin As datang, Amr sudah datang, panggil Yahudi tersebut datang, ya kan. Umar kemudian melakukan persidangan, dia sampaikan kasusnya bagaimana, seperti itu. Setelah itu apa diperintahkan oleh Umar? Anakmu itu dipukul dengan apa? Dengan tongkat. Sudah, kenapa tongkat? Gitu ya. Pukulkan ke kepalanya Amr. Amr itu datang dengan anaknya. Jadi setelah pukul anaknya, ya kan, buat kisos, hukum timbal kan, setimbal. Akhirnya Umar bilang, pukulkan juga ke kepalanya Amr. Pukulkan juga ke kepala gubernur. Kaget sahabat Anas bin Malik mereka, gitu. Kaget, siapa Amr karena Umar bilang karena anaknya berlaku seperti itu karena bapaknya seorang gubernur. Merasa seperti itu. Jadi luar biasa. Jadi kalau belajar kisahnya Umar itu banyak sekali yang jelas wallahu rabbi. Umar itu luar biasanya. Mungkin terakhir kita belajar dari Umar bagaimana Umar memperlakukan orang Yahudi lagi. Tadi kan non muslim tuh. Yahudi juga. Kalau mau dipikir-pikir pasti Umar bela yang Islam. Ya. Tapi ini tidak. Nah, seperti itu. Nah, suatu hari sama. Nah, ini mungkin juga jadi hikmah buat kita sekalian. Ada seorang Yahudi sudah tua renta, Pak. Mendatangi Umar ibn al-Khattab, dia bilang, "Indi haza. Anak ada kebutuhan." Ditanya sama Umar, "Apa? Mau kasih kawin anak?" Bayangkan, Mbak, ini di masa Umar ya. Orang mau kasih kawin anak, bikin proposal sama negara. Minta dibiayai. Kalau sekarang boleh begitu, enggak sekali anak-anak muda langsung kawin, tidak perlu berpikir ongkos. Kalau dulu kan ada baitul mal ya. Iya. Seperti itu. Jadi indi aja, saya punya hajat. Aku ingin menikahkan anakku. Walaupun sebenarnya baitul mal itu kan peruntukannya untuk yang berbau publik, Pak. Kayak fasilitas umum. Ini kan pribadi. Betul. Iya kan? Baru Yahudi lagi. Tapi Umar karena dia merasa ini anak warga ini. Ada kebutuhan dia. Iya toh? Dia bisa dihalangi. Jangan sampai anak dituntut di akhirat cuma gara-gara ini orang. Nah, seperti itu kan. Akhirnya apa? Dia minta kepada asistennya, sudah penuhi. Ajak dia ke Baitul Mal. Berikan apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, seperti itu. Allahumma musta'an. Setelah Umar mengatakan seperti itu, dia sedikit bertanya, "Siapa yang belum masuk Islam?" Siapa belum masuk Islam? Nah, seperti itu. Yahudi bilang, "Anak kan so tua. Walaupun masuk Islam tidak ada guna. Nanti cuma jadi beban untuk kalian umat Islam." Umar akhirnya begini. Iya kan? Esok harinya peristiwa ini diceritakan ke Ali bin Abi Thalib. Iya kan? Dia cerita sama Ali. Ali bilang, "Ittaqillah Umar." Bertakwalah ya Umar. Gemetaran Umar dapat dengar nasihat ini. Dia cerita ada orang Yahudi yang dia sudah bantu difasilitasi, tapi ketika ditanya belum masuk Islam jawabannya karena dia sudah tua. Oleh Ali dia justru dinasihati. Bertakwalah kepada Allah. Akhirnya Umar penasaran, apa anaknya salah? Gitu kan? Akhirnya Ali katakan, "Umar, sepertinya apa yang kau berikan itu tidak ikhlas. Seolah-olah kau mengharapkan di balik pemberianmu itu dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Imbalannya itu dia masuk Islam." Kemudian Ali mengatakan, "La ikraha fiddin." Dalam Islam itu tidak ada paksaan. Iyalah. Orang masuk Islam kan tidak pernah dipaksa. Walaupun ente kepala negara tidak boleh memaksa orang untuk masuk Islam. Bahkan ente mau bujuk dengan model seperti itu pun itu sebenarnya sudah agak dekat dengan pemaksaan. Akhirnya Umar bin Khattab kemudian menerima nasihatnya Ali bin Abi Thalib. Banyak, Pak, kalau kita bicara tentang adil dari Umar bin Khattab itu banyak sekali kisahnya. Cuman intinya begini, hati-hati loh. Bicara adil itu yang akan dimintai pertanggungjawaban paling besar itu adalah para pemimpin. Bisa saja pemimpin itu berlaku adil, tapi yang di bawahnya, ini kalau tidak berlaku adil, hati-hati. Level atasnya tetap akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah beratnya jadi pemimpin itu, ya kan? Dia bisa berlaku adil, tidak ada masalah dengan dia, tapi yang di bawahnya, pemimpin di bawahnya, penegak hukum di bawahnya, tidak berlaku adil, hati-hati. Ittaquz zulma, bertakwalah kalian. Takutlah kalian terhadap kezaliman.
karena dia akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Dan hati-hati, doa orang terzolimi itu makbul, Tidak ada batas tidak dengan ada Allah. batas, hijab, tidak ada hijab antara Tidak ada hijab antara. seperti itu. Makanya dalam konsep Islam ini sebagai nasihat buat kita sebelum Ramadan, kalau ada kesalahan segera dihalalkan. Man kana mazlimatun li ahihi, siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, min irdin aw irsin, dalam perkara kehormatan atau dalam perkara harta. Kehormatan seperti mengejek, menganiaya, memfitnah. Dalam perkara harta mungkin pernah mengambil belum dikembalikan, falyatahalal, hendaklah dia minta dihalalkan, minta untuk dimaafkan. Pokoknya untuk urusan kezaliman selesaikan di dunia. Karena kalau tidak selesai di dunia, hati-hati, di akhirat kegelapan menanti Anda semua. Oke, terima kasih. Oke, penonton, demikianlah sedikit ya kisah dari Sayyidina Umar yang lebih dalam beberapa kisah lebih menuju ke satu keadilannya. Jadi kalau cerita kisah Umar itu pasti berhubungan dengan keadilan. Nah, oleh karena itu jika Anda, saudara saya, para pemirsa, jika Anda mengambil keputusan untuk menjadi seorang pemimpin, maka berlakulah adil. Berlaku adil seperti apa? Adil mengatur. Antum punya lini pertama, kemudian adil memperhatikan lini di bawah mereka apakah mendapatkan keadilan yang sama. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dalam video singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Dan jika ini baik untuk kita, maka saya berharap video ini dibagikan kepada orang lain. Dan terima kasih kepada para penonton yang sudah melakukan subscribe di channel ini. Dan bagi yang belum melakukan subscribe, saya akan tunggu sampai kapanpun. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.